Pengertian pengelolaan surat masuk menurut Ursanto adalah proses kegiatan mencatat semua jenis surat yang diterima instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima dari kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Sedangkan surat keluar menurut Ursanto adalah surat bersifat kedinasan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan yang dikirim atau ditujukan kepada pihak lain di luar organisasi atau perusahaan. Dalam prosedur pengelolaan surat masuk maupun surat keluar, terdapat dua sistem, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Yang pertama, prosedur pengelolaan surat masuk dengan sistem buku agenda. Nah, di sini ada 6 tahapan prosedur pengelolaan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh satpam atau resepsionis. Penerima surat perlu memastikan ketepatan alamat surat masuk dan menandatangani bukti pengiriman surat yang diterima. Yang kedua, penyortiran surat. Surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju, yakni surat perseorangan atau urusan pribadi dan surat dinas. Yang ketiga, pencatatan surat. Petugas bagian pencatatan surat perlu membuka dan membaca surat untuk mengetahui urgensinya surat yang kemudian dicatat ke dalam buku agenda. Yang keempat, pengarahan surat. Pemimpin perusahaan atau organisasi bertanggung jawab atas pengarahan surat. Pimpinan juga menentukan siapa yang selanjutnya akan memproses surat terkait masalah. Yang kelima, penyampaian surat. Setelah pimpinan menulis arahan pada lembar disposisi, langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat tersebut bersama lembar disposisi kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan. Yang keenam, penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, surat aslinya harus diserahkan kepada tata usaha untuk disimpan dalam sistem tertentu. Yang kedua, prosedur pengelolaan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Nah, di sini suratnya juga dibagi menjadi 3, yaitu surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. A. Surat penting. Nah, di sini ada 5 tahapan dalam surat penting. Yang pertama, penerima surat. Petugas penerima surat memiliki tanggung jawab untuk menerima surat masuk dan memperbarui surat pengantarnya dengan cap tanggal, kemudian menyortir surat. Yang kedua, pencatatan surat. Pencatatan surat bertugas untuk membagi surat yang diterima menjadi 3 kategori, yakni penting, biasa, dan rahasia. Yang ketiga, pengarahan surat. Petugas pengarah surat bertanggung jawab atas unit kearsipan seperti kepala tata usaha. Yang keempat, penyampaian surat kepada unit pengolah. Unit pengolah terdiri dari 3 bagian, yaitu tata usaha unit pengolah, pimpinan unit pengolah, dan pengolah atau pelaksana surat. Yang kelima, penyimpanan atau penataan arsip. Tugas arsiparis adalah menerima kartu kendali 2 yang telah diparaf tata usaha unit pengolah dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. B. Surat biasa. Pada surat biasa, surat-surat masuk dikumpulkan selama 1-2 hari dan akan dicatat dalam lembar pengantar surat biasa dengan 2 rangkap. C. Surat rahasia. Nah, surat rahasia akan diterima oleh penerima surat lalu diserahkan kepada pencatat surat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai surat keluar. Yang pertama, prosedur pengelolaan surat keluar dengan sistem buku agenda. Di sini ada 11 tahapannya. Tahap pertama yaitu pembuatan konsep. Ada 2 cara untuk membuat konsep, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, persetujuan konsep. Pemimpin harus menyetujui ide untuk surat jika dibuat oleh konseptor atau bawahan. Yang ketiga, pencatatan surat. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, konsep surat dimasukkan ke dalam buku agenda surat keluar dan kemudian didaftarkan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris. Yang keempat, pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan disertai dengan nomor surat diserahkan kepada jurutik untuk diketik dengan rapi disertai dengan sampul suratnya. Yang kelima, pemeriksaan pengetikan. Jurutik harus memeriksa pengetikannya untuk menghindari kesalahan pengetikan. Yang keenam, penandatanganan surat. Setelah surat diketik dengan baik, pejabat yang bertanggung jawab atau orang yang bertanggung jawab atas surat membubuhkan tanda tangan di atas namanya. Ketujuh, pemberian cap atau stempel dinas. Surat yang tidak memiliki cap atau stempel dinas tidak dapat dipercaya. Cap dinas dipasang di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan. Kedelapan, melipat surat. Surat asli dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan lipatan surat. Tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kesembilan, penyampulan surat. Surat dilipat dengan baik dan dimasukkan ke dalam sampul yang telah disiapkan. 10. Pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu melalui kurir, pos, perusahaan jasa pengiriman, dan internet atau email. Yang ke-11, penyimpanan surat. Surat asli dikirim ke alamat yang dimaksud, sedangkan tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikutnya, prosedur pengelolaan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Di sini, surat juga dibagi menjadi 3, yaitu surat penting, surat biasa, dan surat rahasia.
A. Surat penting. Ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, unit pengolah. Unit pengolah menyiapkan 3 lembar kartu kendali dan menggabungkan surat asli dan tembusan untuk dikirim ke bagian pencatat surat di unit kearsipan. Yang kedua, pencatat surat. Kartu kendali 1 untuk pencatat diteruskan kepada pengarah, kartu kendali 2 untuk unit kearsipan sebagai pengganti surat yang dikirim, dan kartu kendali 3 untuk unit pengolah beserta tembusannya sebagai arsip. Yang ketiga, pengarah surat. Pengarah surat memiliki tugas menerima kartu kendali 1 dari bagian pencatat surat dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai pengendali atau kontrol atas surat yang dikirim. Keempat, penata arsip. Penata arsip harus menerima kartu kontrol 2 dan menyimpannya di kotak kontrol sebagai pengganti arsip yang ada di unit pengolah. Kelima, ekspeditor atau kurir. Salah satu tanggung jawab ekspeditor adalah menerima surat-surat yang akan dikirim ke pihak lain dan mengirimkannya menurut aturan kantor. B. Surat biasa. Yang pertama, surat keluar biasa rutin dicatat dalam 2 lembar pengantar surat biasa oleh unit pengolah. Kemudian, surat asli dan tembusan diteruskan ke pencatat surat di unit kearsipan, yang kemudian menerima kembali tembusan surat dengan cap stempel tanggal dan lembar pengantar surat biasa atau lembar kedua untuk disimpan sebagai bukti bahwa surat telah sampai ke alamat yang dituju. Yang kedua, pencatat surat menerima surat yang terdiri dari lembar pengantar surat dan surat tembusan, kemudian mengembalikannya ke unit pengolah dengan lembar pengantar 2 sebagai tanda bahwa surat sudah diterima. Surat aslinya dikirim ke alamat yang dituju melalui ekspeditor. C. Surat rahasia. Yang pertama, surat rahasia ditulis sendiri oleh pimpinan atau seseorang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan dan ditulis dalam lembar pengantar surat rahasia dengan tembusan disimpan. Yang kedua, surat tertutup dan lembar pengantar surat rahasia, yaitu lembar 1 dan 2, diserahkan kepada pengarah, yang kemudian menyerahkan surat kepada ekspeditor untuk dikirim, dan lembar pengantar 1 dan 2 diserahkan kepada penata arsip dan unit pengolah. Nah, jadi kesimpulan dari video ini yaitu proses administrasi surat memerlukan struktur dari penerimaan hingga penyimpanan. Sistem buku agenda dan sistem kartu kendali adalah 2 pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan surat. Sistem buku agenda menggunakan buku agenda dengan pencatatan berpasangan dan tunggal, sementara sistem kartu kendali menggunakan kartu kendali untuk mengelompokkan surat. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem perlu dipertimbangkan agar organisasi dapat memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan administrasinya untuk memastikan kelancaran proses surat masuk dan keluar serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja administratif secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.